Mas. Oke, selamat pagi Bu Eti dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit dari diskusi kami terkait kesehatan dan aktivitas bank. Nah, di sini kami beranggotakan Armelia, Ferdian, Yohana, Delvia, Giovanna, dan Andreas. Next. Oke, di sini yang pertama adalah kesehatan bank. Nah, pengertian dari kesehatan bank sendiri diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Next. Next. Oke. Di sini ada aturan kesehatan bank. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, dari undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Yang ketiga, di sini bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI atau Bank Indonesia. Lalu yang keempat, di sini bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan. Lalu yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Lalu yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya. Lalu yang terakhir, di sini bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Next. Yang berikutnya, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor camel seperti berikut. Yang pertama, permodalan kapital. Penilaian aspek permodalan kapital ini yang dinilai adalah permodalan modal bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR, Capital Adequacy Ratio, yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap aktiva timbang menurut risiko ATM. Yang kedua, kualitas aset sebagai berikut. Yang pertama, kualitas aktiva produktif, kesehatan produktif bermasalah dan kecukupan penyisahan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang atau review internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Yang ketiga, manajemen. Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk penilaian kualitas bank dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank, namun dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Yang keempat, rentabilitas atau earning. Penilaian aspek rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima ada penilaian aspek likuiditas atau liquidity.
Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud hutang jangka pendek adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan liquid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Dan yang terakhir, sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Next. Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu ada 4. Secara umum, tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam matriks perhitung atau analis komponen setiap faktor. Yang kedua, berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat komponen. Yang ketiga, selanjutnya dilakukan proses analis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetap peringkat faktor. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat komposit. Next. Pelanggaran kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang ketiga, bank menghapus bekukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Keempat, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang terakhir, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Apabila tindakan sebagaimana dimaksud di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Next. Selanjutnya, kegiatan usaha perbankan. Berikut ini adalah kegiatan usaha perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan. Kemudian memberikan kredit atau pembiayaan, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Next. Kemudian berikut ini adalah kredit, dan di bawah ini ada pengertian dari kredit. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini, bunga berlaku hanya pada bank umum atau bank konvensional, tidak pada bank syariah yang menggunakan akad atau hal yang telah disetujui dalam kesepakatan kredit. Next. Kemudian ini merupakan prosedur memperoleh kredit perbankan. Prosedur yang pertama adalah mengisi formulir aplikasi kredit. Formulir aplikasi kredit ini merupakan dokumen paling awal untuk memperoleh kredit perbankan. Dokumen ini dapat diperoleh dengan mendatangi bank atau lembaga keuangan untuk mengajukan permohonan kredit. Kemudian prosedur yang kedua, melengkapi persyaratan. Selanjutnya, sebagai calon nasabah, Anda perlu melengkapi formulir permohonan kredit dengan dokumen seperti data historis perusahaan. Data historis atau past performance perusahaan ini merupakan data mengenai prestasi yang dicapai oleh usaha kecil pada waktu lampau. Kemudian ada data proyeksi. Data proyeksi atau future perform ini merupakan data mengenai rencana yang akan direalisir oleh nasabah, terutama yang berkaitan dengan kredit. Dan ada data jaminan. Data jaminan ini adalah suatu catatan dan penguasaan dokumen atau jaminan fisik yang ada kaitannya dengan kredit yang diminta. Setelah itu, prosedur yang ketiga adalah penyerahan dokumen ke bank atau lembaga keuangan. Seluruh dokumen yang diperlukan Anda serahkan ke bank atau lembaga keuangan yang Anda pilih. Selanjutnya, prosedur keempat, konfirmasi data atau dokumen. Pada tahap ini, calon nasabah akan menunggu konfirmasi dari pihak perbankan apakah semua dokumen yang telah diserahkan sudah lengkap dan valid untuk kemudian diproses lebih lanjut. Setelah itu, prosedur kelima, analisa kelayakan kredit. Berdasarkan permohonan kredit dan data pendukung, petugas bank atau lembaga keuangan melakukan analisis kelayakan kredit atas kelayakan calon debitur dengan menggunakan kriteria 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Kemudian prosedur yang keenam, analisa keuangan. Petugas bank atau lembaga keuangan selanjutnya melakukan analisis finansial usaha calon debitur meliputi liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, profitability ratio. Dan yang terakhir, prosedur yang ketujuh, persetujuan kredit, di mana semua syarat kredit telah dipenuhi dan layak untuk mendapat kredit. Next. Selanjutnya, unsur perjanjian kredit. Unsur yang pertama adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan saldo. Uang di sini ditafsirkan sebagai sejumlah dana, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, dalam pengertian penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan saldo, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pembelian kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor. Lalu yang kedua adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Sesuai dengan pasal 1320 KUHP Perdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat objek tertentu, dan ada suatu kausa yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur, juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian. Lalu unsur yang ketiga adalah terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan
konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Lalu unsur yang keempat adalah adanya pelunasan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur yang dimaksud. Lalu selanjutnya jasa-jasa bank. Produk jasa perbankan mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Lalu produk-produk jasa bank, di sini terdapat 9 produk jasa bank. Yang pertama, transfer. Transfer adalah jasa pengiriman uang antar daerah atau antar negara yang dilaksanakan oleh bank atas permintaan nasabah, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Uang itu ditunjukkan kepada pihak lain. Lalu kedua, diskonto. Diskonto adalah jasa perbankan dengan cara menjamin surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, inkarso. Inkarso adalah jasa perbankan berupa usaha penagihan wesel atau surat berharga lain kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Lalu yang keempat, garansi bank. Garansi bank ini merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Jika nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, maka bank akan membayar kerugian yang terjadi. Lalu yang kelima, penyewaan tempat penyimpanan barang atau surat berharga. Jasa perbankan yang satu ini dilakukan dengan cara menyewakan kepada nasabah tempat penyimpanan barang-barang berharga dalam sebuah kotak. Lalu yang keenam, jasa kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit adalah alat pembayaran elektronik pengganti uang tunai ataupun cek. Saat ini hampir setiap bank menyediakan bentuk jasa ini. Kedua, kartu ini bisa digunakan untuk transaksi-transaksi pembelian di sejumlah tempat seperti toko, hotel, tempat hiburan, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, cek perjalanan. Jasa ini dikeluarkan oleh bank dengan cara menyediakan cek perjalanan kepada para nasabahnya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi selama perjalanan. Lalu yang kedelapan, valuta asing. Bentuk usaha ini disebut juga money charger, yaitu bank melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah atau sebaliknya, ataupun pertukaran mata uang asing lainnya. Lalu yang terakhir, penyediaan ATM. Sebagai tindak lanjut jasa kartu kredit, bank menyediakan layanan ATM, atau disebut juga anjungan tunai mandiri. ATM ini berguna untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai tanpa harus datang dan antri di bank. Next. Yang berikut kita masuk pada jenis-jenis bank. Didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perusahaan, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank menurut kegiatan usaha. Jenis bank menurut kegiatan usaha dibagi atas dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama adalah bank umum. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan kemudian bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang dilaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah,
Jadi perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat ini, di mana bank umum dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan kalau bank perkreditan rakyat dia dalam kegiatan memberikan jasa dalam pembayaran. Kemudian yang kedua, jenis bank menurut bentuk badan usaha. Jadi setiap pihak yang melakukan kegiatan himpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan himpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, di mana yang pertama susunan organisasi dan permodalan, yang kedua permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian dalam bidang perbankan, dan yang terakhir ada kelayakan rencana kerja. Nah, sini badan hukum terbagi atas dua, yaitu badan hukum suatu bank umum dan badan hukum bank perkreditan rakyat. Nah, badan hukum untuk bank umum di sini berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Kemudian, sedangkan bank umum perkreditan rakyat, badan hukum bank perkreditan rakyat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Menurut jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan ini terbagi atas dua, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum terdiri dari pendirian. Bank umum di mana bank umum hanya didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada persetujuan prinsip. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip ini diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia. Yang ketiga ada izin usaha. Izin usaha di mana permodalan untuk mendapatkan izin usaha ini dilakukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat ada kepemilikan. Kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri, bersih badan hukum yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Next. Next. Baik, berikutnya yaitu BPR seperti yang kita tahu, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Next. Kegiatan usaha BPR. Berikutnya ada beberapa kegiatan usaha BPR, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Next. Penghimpunan dan penyaluran dana. Yaitu sebagai berikut, penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha yang utama dari suatu bank, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana yang memiliki tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Dan yang terakhir yaitu sumber penghimpunan dana. Pada dasarnya suatu bank mempunyai 4 alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu yang pertama dana sendiri. Meskipun untuk suatu usaha bahan proporsi, dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total asetnya. Namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk berkelangsungan usahanya. Yang kedua yaitu dana dari deposan. Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposit berjangka atau time deposit yang berasal dari nasabah, perorangan, atau badan. Yang ketiga yaitu dana pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa yang pertama call money, yang kedua pinjaman antar bank, dan yang terakhir kredit likuiditas Bank Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sumber dana lain. Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Next. Oke, lalu selanjutnya terkait penggunaan dana. Nah, di sini dana yang berhasil dihimpun oleh bank itu justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Nah, dalam penggunaan dana ini ada pertimbangan. Ada dua, yaitu satu resiko dan hasil, lalu kedua ada jangka waktu. Nah, untuk resiko dan hasil ini, jadi apapun bentuk aset yang dipilih, pengalokasian dana selalu berkaitan dengan aspek resiko dan rate of return dari aset tersebut. Lalu untuk jangka waktu sendiri, di sini dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu pengembaliannya. Seperti itu. Next. Selanjutnya, studi kasus analisis tingkat kesehatan bank. Studi kasus ini pada PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Bumi Arta Tbk. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam perbankan di Indonesia sekarang ini adalah masalah tingkat kesehatan bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Bumi Arta Tbk selama 5 tahun dari periode 2004 sampai 2008 dan membandingkan tingkat kesehatan di antara kedua bank tersebut. Metodologi penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, kualitas aktiva produktif, dan informasi lainnya, dan kewajiban penyediaan modal minimum pada PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Bumi Arta Tbk selama 5 tahun dari periode 2004 sampai 2008. Untuk menganalisis data dan memperoleh kesimpulan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan sampel diambil dengan cara tidak acak ataupun non-random.
Satu cara untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank adalah dengan menggunakan metode Camel. Dan dalam penelitian ini tidak menggunakan aspek M, manajemen, karena terbatasnya data yang diperoleh. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini antara lain CAR, KAP, ROA, BOPO, dan LDR dengan membandingkan antara PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Bumi Arta Tbk. Dari hasil analisa dan pembahasan diperoleh hasil bank PT Bank Mandiri Persero Tbk sudah dapat dikatakan sehat. Begitu juga dengan PT Bank Bumi Arta Tbk juga sudah dapat dikatakan sehat. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Selamat pagi.